Malaikat Israel berkata, "Alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tertawa." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat maut tertawa saat mencabut nyawa orang ini. Malaikat Israel alaihi salam adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Dalam agama kita, malaikat Israel selalu kita sebut dengan malaikat maut. Malaikat Israel alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 wajah di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah dari mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah dari punggung, dan nyawa seluruh jin dari wajah telapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia juga memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan 1 lagi di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Di setiap mulutnya ada 1 juta lidah. Di setiap lidah mampu berbicara 1 juta bahasa. Dan jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiram ke atas kepalanya, maka tidak setitik pun air yang akan jatuh melimpah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut dan menyerahkannya kepada malaikat Israel, maka berkatalah malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyikap rahasia al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikan al-maut, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang menciptakannya dan akulah yang lebih agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel alaihi salam mengambil al-maut karena Allah telah menyerahkannya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-maut kepada malaikat Israel alaihissalam. Akan tetapi ia masih khawatir jika tidak berdaya untuk mengambilnya, karena al-maut lebih agung daripada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Setelah itu al-maut berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka setelah diizinkan, berserulah al-maut dengan suara yang amat keras, "Aku ini adalah al-maut. Tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah al-maut. Tugasku memisahkan saudara pria dan wanita. Aku adalah al-maut. Tugasku menghancurkan bangunan, rumah, dan gedung-gedung. Aku adalah al-maut, tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah al-maut, tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat. Dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku." Malaikat Israel alaihi salam diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala hingga barat dan timur dapat dijangkaunya dengan mudah. Seperti seorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan.
Sewaktu malaikat Israil alaihissalam menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika ia datang melihat wajah seseorang, ia mendapati orang itu sedang bergelagak tawa, maka berkatalah malaikat Israil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tertawa." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Haythami. Dalam kitab Tazkirah karangan Imam Qurtubi, Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut." Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa, karena belum sempat orang tersebut memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya." Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang gurun yang tandus, sementara ia hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun itu. Lantas aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayinya, karena tidak ada apapun yang mengetahui keadaan mereka." Lalu, apa yang membuatmu terkejut? Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama Engkau ya Allah. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu, semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apakah engkau tahu siapa ulama itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak tahu ya Allah." Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan, Sesungguhnya ulama itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya meninggal." Di dalam satu riwayat dikatakan akhirnya setelah hari kiamat, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya, kelak hingga makhluk yang tersisa tinggallah malaikat Israil alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka pergilah malaikat Israil ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia mencabut ruhnya, maka seketika itu malaikat Israil menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan malaikat Israil. Pada saat itu, malaikat Israil alaihissalam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Maka setelah itu matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Selain kisah yang telah dibahas barusan, ada juga sebuah kisah pada saat malaikat Israil mencabut nyawa seseorang yang kaya, dan harta milik orang kaya itu seakan berbicara pada manusia. Berikut ini kisahnya. Ada seorang yang kaya raya dengan harta yang tidak akan habis dimakan 7 keturunan. Orang kaya ini didatangi malaikat. Kisah ini diceritakan oleh ulama Imam Ibnu Jauzi, Uyun al-Hikayat.
Min qasas as-solihin wa nawadir az-zahidin. Suatu ketika malaikat pencabut nyawa datang ke orang kaya tersebut dengan menyamar sebagai orang miskin. Malaikat yang menyamar itu mengetuk pintu dan berkata, "Tolong panggilkan pemilik rumah ini." Para pelayan di rumah itu justru menertawakan dan membentak malaikat yang menyamar tersebut. Mereka mengira malaikat itu datang untuk mengemis. "Anda siapa? Anda miskin, tidak layak ke sini. Bertemu tuan kami." Hardik pelayan. Malaikat itu diam. Ia mengetuk pintu kembali. "Sampaikan saja kepada tuanmu, aku malaikat pencabut nyawa," tuturnya. Dari jauh si orang kaya itu ternyata mendengar perkataan malaikat pencabut nyawa yang menyamar itu. Orang kaya itu lemas sebukan kepalang. Kepalanya tertunduk. Lantas mendatangi pelayannya dan meminta mereka untuk memelankan suaranya dan berkata lembut. Orang kaya itu menyadari umurnya sudah tidak lama lagi. Ia akan segera pergi meninggalkan dunia. Malaikat pencabut nyawa itu menemui seorang kaya. Orang kaya itu pun memanggil seluruh keluarga. Tak lama keluarganya pun datang. Seakan tidak percaya orang yang terlihat miskin dan kotor itu merupakan malaikat. "Segeralah berwasiat, aku akan segera mencabut nyawamu sebelum kau sempat keluar rumah," tutur malaikat kepada orang kaya. Tak lama orang kaya itu pun wafat. Sontak para keluarga histeris dan menangis. Bahkan beberapa dari mereka menawarkan harta kepada si miskin yang ternyata malaikat pencabut nyawa. Akhirnya mereka tahu ternyata harta tidak bisa menyelamatkan si orang kaya. Para keluarga itu lantas mengeluarkan harta si kaya, mengeluarkan segala isinya berupa emas dan permata. "Terlaknat kalian, harta-harta tidak berguna. Kalian," harta maksudnya, "hanya membuat kami melupakan Allah. Kalian tidak bisa menolong kami." Hardik mereka. Tiba-tiba harta itu berubah bentuk. Emas dan permata itu berdiri. Ia berkata kepada kerabat orang kaya itu, "Duhai orang kaya, salah jika kalian mencaci maki kami. Aku sudah membuat derajat kalian tinggi. Kami telah membuat kalian punya kedudukan sama dengan raja-raja dan tuan-tuan. Lihatlah, ketika keluarga kalian meminang seseorang yang kalian kehendaki, bukankah langsung setuju dengan harta kalian? Lalu bagaimana dengan nasib orang soleh yang juga ingin melamar seseorang yang kalian pilih itu? Mereka gagal karena harta kalian menghalanginya." Dan masih banyak lagi. "Wahai orang kaya, bukankah kau menggunakan kami untuk membiayai orang-orang kejam dan kami tidak bisa menolak? Wahai orang kaya, jika kau memilih kami untuk berbuat baik, kamu akan dapat kebaikan. Sedangkan untuk kejahatan, maka dia akan mendapatkan celaka." Terang harta si kaya. Begitulah sobat kisah harta yang berbicara. Malaikat pencabut nyawa pun datang. Dan ternyata harta tidak bisa melindungi dari orang kaya, seberapa kaya pun orang tersebut. Wallahu alam. Dan inilah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.